Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-374. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kiai Gringsing hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Orang yang bertubuh kekar itu berbaring di depan pintu. Seandainya tidak, ia akan dapat berbuat sesuatu. Lemparan-lemparan batu itu merupakan sesuatu yang baru bagi barak itu. Biasanya seisi barak itu hanya ditakutkan oleh bunyi yang asing bagi mereka. Satu dua orang memang pernah melihat bentuk dan wujud yang mengerikan di dalam gelap, tetapi belum pernah terjadi barak mereka dilempari dengan batu-batu. Sejenak kemudian maka suara yang mengitari barak itu pun menjadi semakin lama semakin jauh. Di saat-saat terakhir suara itu telah berubah lagi menjadi bunyi-bunyi yang belum pernah didengar. Tinggi melengking-lengking, kemudian turun merendah dan akhirnya hilang sama sekali. Beberapa saat lamanya tidak seorang pun yang berani bergerak. Yang berkerudung kain panjang masih tetap berkerudung kain yang menutup telinganya. Dengan telapak tangannya masih juga menutup telinganya. Bahkan yang tertimpa batu pun sama sekali tidak berani beringsut dari tempatnya. Meskipun terasa juga sakit, namun menyeringai pun mereka tidak berani. Baru ketika orang-orang di dalam barak itu yakin bahwa suara itu sudah lenyap, mereka berani beringsut sedikit untuk menarik nafas dalam-dalam. Yang pertama-tama bangkit perlahan-lahan adalah orang yang tinggi kekar itu. Ditebarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya. Ketika ia melihat Kiai Gringsing bersandar dinding, ia mengerutkan keningnya. "Sejak tadi kau bersandar dinding?" Kiai Gringsing mengangguk. "Iya, sejak tadi." Orang yang tinggi kekar itu memandangnya dengan kerut kening yang tegang. Dengan sorot mata yang aneh ia pun kemudian berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah mendekati Kiai Gringsing. "Kenapa kau tetap duduk saja di tempatmu? Kau sudah menghina hantu-hantu itu. Itulah agaknya mereka menjadi marah dan melempari barak ini dengan batu." "Kenapa aku telah menghina mereka?" "Kau terlampau sombong. Kau bersikap menantang." "Tidak, aku sama sekali tidak bersikap menantang. Kau melihat sendiri bahwa sejak sore aku tidur sambil bersandar dinding karena tikar kami telah dipenuhi oleh kedua anak-anakku. Kenapa kau mempertahankan sikap itu?" "Bukan maksudku. Ketika aku terbangun karena suara-suara itu, aku menjadi seakan-akan membeku. Aku tidak dapat menggerakkan ujung jariku, apalagi tubuhku. Sebenarnya aku ingin menjatuhkan diri di antara anak-anakku, tetapi aku tidak dapat bergerak sama sekali."
Orang yang tinggi kekar itu mengerutkan keningnya. Dilihatnya beberapa orang telah bangkit dan duduk di tempat masing-masing. Orang yang terkena batu pun telah berani mengusap bagian tubuh mereka yang masih terasa sakit. Bahkan salah seorang dari mereka telah terkena kepalanya. Oh, kita sudah berbuat banyak sekali kesalahan. Terdengar suara di muka pintu. Ketika orang-orang yang ada di dalam barak itu berpaling, dilihatnya orang yang kekurus-kurusan itu berdiri gemetar. Di mana kau selama ini? Bertanya salah seorang. Aku hampir mati membeku. Di mana kau, hei? Orang yang tinggi kekar itu membentak. Aku berada di luar. Aku tidak dapat menahan lagi untuk membuang air. Tetapi di halaman yang terlindung itu, aku menjadi seperti orang lumpuh. Aku terduduk tanpa dapat bergerak sama sekali. Lalu, aku melihat hantu itu lewat. Oh, hampir bersamaan beberapa orang berdesis. Benar-benar mengerikan. Kali ini yang lewat tidak hanya sesosok hantu, tetapi tiga. Serentak terdengar beberapa pertanyaan. Iya, 3. Dalam bentuk apa saja? Yang sesosok tinggi, yang 2 tidak begitu tinggi, hampir setinggi manusia biasa. Tetapi aku tidak berani menatap wajah mereka yang mengerikan itu. Merah dan bergigi panjang. Selebihnya aku tidak tahu. Tetapi yang pasti, salah seorang dari mereka berambut ular dan yang satu lagi berkepala tengkorak. Mengerikan sekali. Aku hampir pingsan karenanya. Hantu itu lewat beberapa langkah di dekatku. Satu di antara mereka berhenti, tetapi kemudian aku ditinggalkannya. Apakah kau melihat hantu-hantu itu melempari barak ini dengan batu? Orang yang kekurus-kurusan itu justru terperanjat. Bahkan ia bertanya, apakah rumah ini dilempari dengan batu? Ya, tepat pada saat suara hantu-hantu itu mengitari barak ini. Bodoh kau! Orang yang tinggi kekar itu berteriak. Hantu-hantu tidak perlu melemparkan batu-batu itu dengan tangannya seperti kita manusia yang kerdil ini. Hantu-hantu hanya cukup berniat untuk melakukan, dan batu-batu itu akan terbang sendiri mengenai sasarannya. Oh, orang-orang yang mendengar mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau begitu, hantu-hantu itu tidak marah karena orang tua yang bersandar dinding ini, tetapi karena kau yang berani berada di luar rumah ketika mereka lewat. Kalau mereka marah kepadaku, mereka dapat berbuat apa saja seketika itu. Mereka dapat membakar aku dengan sinar matanya yang menyala seperti api, atau mematuk tubuhku dengan belayan rambutnya yang terdiri dari ular-ular yang hidup itu, atau dengan cara apapun yang sangat mudah mereka lakukan. Orang yang tinggi kekar itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tampak merenung sejenak. Lalu tiba-tiba dipandanginya Kiai Gringsing dengan tatapan mata yang tajam. Selangkah demi selangkah, ia pun mendekat. Sambil menunjuk wajah orang tua itu, ia berkata, Kau sumber dari bencana ini. Perlahan-lahan Kiai Gringsing bergeser, tetapi ia masih tetap duduk di tempatnya. Kau adalah sumber dari semua bencana yang akan menimpa kita kelak. Kali ini lemparan-lemparan batu. Lain kali apalagi? Mungkin hantu-hantu itu akan menyebar racun dan membunuh kita semuanya.
Kiai Gringsing masih tetap duduk di tempatnya, tetapi ia masih belum menjawab. Hei, orang yang sombong! Hantu itu marah bukan karena kau telah menghinanya pada saat mereka lewat, tetapi mereka pasti marah dan mendendammu karena kau tetap pada pendirianmu, menebas hutan terlarang itu. Sekarang kau melihat sendiri akibat apakah yang sudah terjadi atas kita di sini. Kiai Gringsing masih tetap duduk di tempatnya, meskipun ia mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun juga. Dengar, hei orang yang keras kepala, sekarang di hadapan orang-orang yang ada di dalam barak ini kau harus berjanji bahwa kau akan menghentikan pekerjaanmu yang bodoh itu. Kiai Gringsing masih belum menjawab. Kenapa kau diam saja, Apakah aku harus memaksamu untuk berbicara dan menyanggupi kehendak kami untuk kepentingan kita semua di sini? Kami berjanji bahwa kau akan mendapat bagian pada salah satu kelompok yang ada di sini, sehingga kau tidak perlu cemas memandang ke hari depanmu, hari depan anak-anakmu yang masih panjang. Kau mengerti? Kau mengerti, Kiai Gringsing tidak segera menyahut. Ia sendiri menjadi bimbang karenanya. Bukan keraguan-raguan apakah ia akan melanjutkan kerjanya atau tidak, tetapi ia ragu-ragu bagaimanakah sebaiknya menghadapi orang yang tinggi kekar ini. Hei, kenapa kau tidak menjawab? Tenanglah, berkata Kiai Gringsing. Aku ingin mendapat kesempatan untuk menjelaskan. Kau hanya dapat menjawab dengan satu kata. Ya, tidak ada jawaban lain yang dapat kau sebutkan. Tunggu dulu. Tutup mulutmu. Aku tidak mau mendengar kata-kata lain. Kiai Gringsing menarik nafas, tetapi ia diam saja. Ayo, jawab. Kiai Gringsing tidak menyahut. Apa kau bisu, Apakah kau mau mendengarkan jawabku? Bertanya Kiai Gringsing kemudian. Kau tinggal mengucapkan ya. Kau atau aku yang harus menjawab. Kalau kau sendiri yang akan menjawabnya, jawablah. Tetapi kalau aku yang harus menjawab pertanyaanmu, maka kau harus mau mendengarkannya. Wajah orang itu menjadi merah, hampir saja ia kehilangan kesabaran. Namun seperti biasanya, orang-orang lain selalu berusaha menahannya. Jangan terlampau cepat marah. Sebaiknya dengar apa yang akan dikatakannya, berkata seseorang yang sudah berambut putih. Ia sombong sekali, geram orang yang tinggi kekar itu. Kini beberapa orang telah berdiri dan mengerumuni orang yang berdiri di hadapan Kiai Gringsing yang sudah berdiri pula. Agung Sedayu dan Suandar Rupun telah tegak pula di belakang gurunya. Wajah-wajah mereka pun menjadi tegang, namun mereka masih berusaha untuk menahan diri. Mereka masih belum tahu benar apakah yang akan dilakukan oleh gurunya. Cobalah dengar, berkata Kiai Gringsing. Aku masih ingin mendapatkan kesempatan sekali lagi atas tanggung jawabku sendiri. Aku yakin bahwa pada suatu saat aku akan dapat berkata kepada mereka dalam suasana yang sebaik-baiknya. Aku yakin bahwa Kiai Damar bukan seorang pembohong. Orang yang bertubuh tinggi kekar itu mengerutkan keningnya. Kenapa kau singgung-singgung nama Kiai Damar? Ya, Kiai Damar adalah seorang dukun sakti yang mampu berhubungan langsung dengan hantu-hantu.
Bukankah semua orang sudah mengenalnya, meskipun belum mengenal namanya? Orang yang tinggi kekar itu tidak menyahut, tetapi ketika Kiai Gringsing mengedarkan tatapan matanya, maka setiap orang yang dipandanginya menganggukkan kepalanya. Nah, aku yakin akan hal itu. Yakin bahwa Kiai Damar adalah seorang yang dapat dipercaya. Orang yang tinggi besar itu tampak termangu-mangu. Bukankah begitu? Apa katanya? Bertanya orang itu. Ketika aku datang kepadanya untuk minta obat bagi anakku, ia sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itulah sebabnya aku percaya sepenuhnya kepadanya. Apa yang diketahuinya? Ia berkata kepadaku saat itu, "Pulanglah, anakmu akan sembuh dengan sendirinya." Ternyata anakku benar-benar telah sembuh. Sudah tentu setelah Kiai Damar berbicara dengan hantu-hantu itu. Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu katanya, "Di dalam persoalan tanah garapan itu pun, Kiai Damar juga sudah berbicara dengan mereka menurut keterangan Kiai Damar." Bohong. Sebenarnya, aku tidak boleh mengatakannya kepada siapapun sebelum aku berhasil. Apa? Pada saatnya akan aku katakan. Tetapi di antaranya dapat kalian ketahui bahwa Kiai Damar menganjurkan aku bekerja terus, bekerja menurut petunjuknya. Apa petunjuk itu? Sudah aku katakan, pada saatnya kalian akan mengetahui. Aku takut mengatakannya sekarang. Orang yang kekar itu menjadi ragu-ragu sejenak. Ada sesuatu yang harus aku lakukan di tanah garapan itu. Kau membual. Aku akan menghadap Kiai Damar sekali lagi. Kalau aku memang tidak diizinkan untuk meneruskan kerja ini, maka biarlah persoalannya akan aku serahkan kembali kepada Kiai Damar. Orang yang tinggi kekar itu menjadi semakin ragu-ragu. Atau apakah ada di antara kalian yang akan bertanya kepadanya? Aku akan berterima kasih kalau seseorang memerlukan membuktikan kebenaran kata-kataku. Sejenak orang-orang yang mengerumuninya itu terdiam. Orang yang tinggi kekar itu pun terdiam pula. Tanpa sesadarnya, ia berpaling memandang orang yang kekurus-kurusan itu. Tetapi wajah orang yang kekurus-kurusan itu pun membayangkan keraguan-raguan pula. Baiklah. Tiba-tiba orang yang kekar itu berkata, "Kalau kau memang sudah mendapat suatu pesan dari Kiai Damar, tetapi kalau kau berbohong, maka lehermu menjadi taruhannya." Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi kenapa hantu-hantu itu marah?" Mungkin ada persoalan lain yang tidak kita mengerti. Hantu-hantu itu pasti tidak akan mempersoalkan kerjaku lagi. Kerja yang sudah mendapatkan izin mereka, atau setidak-tidaknya sepengetahuan mereka. Orang yang tinggi kekar itu masih berdiri di tempatnya, namun kemudian ia menggeram. "Kita akan membuktikan apakah kau sekedar berbohong atau sebenarnya memang demikian. Kita akan melihat akibat selanjutnya." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya dengan bersungguh-sungguh. Ia memandang orang yang tinggi kekar itu, kemudian kepada wajah-wajah yang tegang di sekitarnya.
Aku tidak berbohong. Ia berdesis. Orang yang tinggi kekar itu tidak menyahut lagi. Dengan mengumpat-umpat ia pergi meninggalkan Kiai Gringsing dan kedua anak-anaknya. Sepeninggal orang yang tinggi kekar itu, maka beberapa orang masih tetap mengerumuninya. Namun kemudian seorang demi seorang, mereka pun meninggalkannya. Ketika tidak banyak lagi orang yang berdiri di dekat Kiai Gringsing, maka seseorang telah bertanya, "Apakah kau berkata sebenarnya?" Kiai Gringsing yang tidak mengenal orang itu sampai ke dalam jantungnya, mengangguk dan menjawab, "Iya, tentu aku berkata sebenarnya." "Dan kau masih akan mencoba seperti yang kau katakan?" "Iya." "Berbahaya sekali. Aku yakin Kiai Damar akan melindungi aku." Orang itu menarik nafas dalam-dalam, kemudian perlahan-lahan melangkah meninggalkan Kiai Gringsing. Kiai Gringsing kemudian bersama-sama kedua murid-muridnya duduk kembali di tempatnya. Sejenak mereka saling berdiam diri. Namun demikian, Kiai Gringsing menyadari betapa kedua murid-muridnya telah menahan hati mereka. "Pada suatu saat, dada ini akan meledak," desas Wandaro. Kiai Gringsing tersenyum. Dilihatnya beberapa orang telah berbaring kembali di tempatnya. "Suatu latihan kesabaran yang paling baik, Swandaro." "Tetapi sampai kapan?" "Sampai pada suatu saat yang tidak akan lama lagi." "Saat yang tidak akan lama lagi itu adalah suatu waktu yang tidak dapat dibayangkan." Kiai Gringsing tersenyum, tetapi ia tidak menjawab. Agung Sedayu yang tidak bertanya apapun itu, kemudian berbaring pula. Betapa darahnya serasa mengalir semakin cepat, namun ia masih tetap mencoba menguasai perasaannya. Swandaro pun kemudian menyusulnya pula, berbaring di sampingnya agak berdesak-desakan. Sedang Kiai Gringsing duduk bersandar dinding sambil memandang orang-orang yang sudah mulai mencoba untuk dapat tidur kembali. Kasihan, jiwa mereka bagaikan daun kering yang diombang-ambingkan gelombang di permukaan wajah lautan, tidak menentu dan sama sekali tanpa pegangan. Tetapi Kiai Gringsing masih belum dapat berbuat apa-apa. Yang dapat dilakukannya adalah mengusap dadanya dengan penuh iba. Mudah-mudahan kalian tidak akan lebih lama lagi mengalami tekanan perasaan serupa itu. Ia berkata di dalam hatinya. Ternyata sisa malam sudah tidak terlampau panjang lagi. Sejenak kemudian, langit di ujung timur pun telah mulai menjadi kemerah-merahan. Barak itu pun tidak lama kemudian menjadi terbangun pula karenanya. Beberapa orang dengan sikap ragu-ragu telah keluar dan turun ke halaman. Seorang demi seorang mereka pergi ke sumur dan ke parit yang tidak begitu jauh dari barak itu. Namun bagaimanapun juga mereka masih tetap dibayangi oleh ketakutan apabila mereka teringat kepada suara-suara hantu semalam. Tetapi hantu-hantu tidak akan mau menampakkan dirinya setelah ayam jantan berkokok untuk terakhir kalinya, berkata mereka di dalam hati untuk menenteramkan perasaan masing-masing.
Demikianlah, maka pada saatnya mereka pun telah meninggalkan barak dan gardu pengawas, pergi ke tempat kerja masing-masing, sambil membawa rangsum masing-masing. Demikian juga Kiai Gringsing dan kedua muridnya, mereka pun telah pergi ke tempat kerja mereka, yang sampai saat terakhir masih menjadi persoalan. Kalau mereka berhasil mengusir kita dan setiap orang yang akan melanjutkan kerja ini, maka lambat laun mereka akan berhasil mengusir orang-orang yang berada di dalam barak itu pula dengan cara mereka. Semakin lama, maka semakin tipislah usaha untuk memperluas tanah garapan ini. Sehingga pada suatu saat, maka hantu-hantu itu akan masuk ke tempat-tempat yang lebih ramai dan mengusir orang-orang dari daerah Mataram yang sedang dibangun ini. Berkata Kiai Gringsing kepada murid-muridnya, lalu katanya, "Karena itu, apapun yang akan terjadi, kita harus tetap bertahan. Mungkin kita memang harus berkelahi dengan hantu-hantu itu, tetapi apa boleh buat?" Kedua murid-muridnya mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang sangat menarik sekali apabila pada suatu saat mereka dapat berkelahi dengan hantu-hantu yang telah mencoba mengganggu ketentraman orang-orang yang sedang membuka hutan itu. "Guru," tiba-tiba Agung Sedayu berkata, "supaya kita dapat berbuat lebih leluasa, bagaimanakah kalau kita minta kepada para pengawas untuk dapat tinggal di gubuk-gubuk kecil yang telah ditinggalkan oleh penghuninya itu? Kita dapat berbuat sesuai dengan rencana kita sendiri, tanpa ada orang yang menghalanginya. Dan sudah tentu, kita tidak akan mengganggu dan menggelisahkan orang di dalam barak itu apabila kita dikatakan telah membuat hantu-hantu itu marah, yang kemarahannya akan menimpa semua orang di dalam barak itu." Kiai Gringsing merenung sejenak. Katanya, "Itu suatu pendapat yang baik. Aku setuju. Aku akan mencoba mengatakannya agar kita diberi kesempatan untuk tinggal di gubuk-gubuk kecil yang kosong itu." Demikianlah, ketika mereka telah selesai bekerja sehari penuh, mereka pun segera kembali. Sebenarnya tidak ada yang mereka kerjakan selain membersihkan beberapa bagian dari rerumputan liar dan mengawasi tempat itu dengan lebih seksama lagi. Mereka tidak segera kembali ke barak, tetapi Kiai Gringsing bersama kedua muridnya telah menemui para pengawas untuk menyampaikan maksudnya itu. Para pengawas yang mendengar permintaan Kiai Gringsing itu menjadi heran. Ada di antara mereka yang tidak langsung mempercayai pendengarannya, sehingga bertanya, "Apakah kau sekedar bergurau?" "Tidak, Tuan," jawab Kiai Gringsing. "Kami bersungguh-sungguh." Beberapa orang pengawas menarik nafas dalam-dalam. Seseorang yang gemuk pendek berambut jarang menggeleng-gelengkan kepalanya sambil bergumam, "Aku tidak mengerti." Ki Wonokerti, salah seorang dari pengawas itu berkata, "Kalian menunjukkan sikap yang lain dari orang-orang yang ada di sini sejak kalian datang. Kalian pernah mengalami banyak hal yang dapat mendesak kalian untuk meninggalkan tempat ini. Namun justru kalian menjadi semakin berani." "Bukan begitu, Tuan. Kami hanya bermaksud sekedar menghindari sikap yang dapat berakibat kurang baik dari beberapa orang yang tidak senang terhadap kami. Karena itu, memang sebaiknya kami memisahkan diri dari mereka." "Aku mengerti, tetapi apakah kalian pada suatu saat tidak akan mati ketakutan? Bukankah beberapa keluarga tinggal juga di gubuk-gubuk itu?"
Tetapi gubuk-gubuk yang sangat berdekatan, dan gubuk-gubuk itu sudah berjejal-jejal diisi oleh beberapa keluarga. Tetapi, bukankah masih ada yang kosong? Wonokerti mengerutkan keningnya. Sejenak ditatapnya wajah Kiai Gringsing. Kemudian dipandanginya wajah kawannya yang keheran-heranan. Apa boleh buat? Berkata pemimpin pengawas itu. Kalau kau memang berniat demikian, ternyata niat itu telah menimbulkan sesuatu yang lain di dalam hatiku. Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi bukan maksudku untuk menentukan sesuatu atas niatmu itu. Sekali lagi ia berhenti, wajahnya menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia berkata, memang aneh, tetapi aku memang ingin melihat apakah yang akan terjadi atas kalian, atas tempat tinggal yang akan kalian pilih, dan tentang tanah garapan kalian itu. Tetapi sekali lagi, sama sekali bukan maksudku untuk mempergunakan kalian sebagai bahan percobaan. Kami mengerti, jawab Kiai Gringsing. Memang sama sekali bukan percobaan. Hal ini tumbuh dari keinginan kami sendiri, dan kami tidak akan meletakkan tanggung jawab kepada orang lain di dalam hal ini. Baiklah, pemimpin petugas itu menganggukkan kepalanya. Pilihlah sendiri tempat tinggal yang akan kau pergunakan. Terima kasih Tuan, terima kasih. Sejak malam ini kami akan menempatinya. Sejak malam ini? Iya. Sekali lagi para pengawas itu menjadi heran. Salah seorang dari mereka berkata, tingkah laku kalian memang sangat menarik perhatian. Sama sekali tidak, Tuan. Kami hanya ingin menjauhkan diri dari pertengkaran yang tidak perlu. Sebenarnya lah bahwa kami agak merasa takut menghadapi orang yang tinggi kekar dan orang yang kekurus-kurusan yang selalu saja mengancam kami. Apakah kau menjadi sedemikian ketakutan sehingga mengatasi ketakutanmu terhadap hantu-hantu yang hampir membunuh anakmu? Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, terhadap hantu-hantu itu, aku sudah mempunyai jaminan. Kiai Damar dan hantu-hantu pendatang, di antaranya dari Gunung Merapi. Tetapi terhadap orang yang tinggi kekar itu, aku sama sekali tidak mempunyai pelindung. Petugas itu menggeleng-gelengkan kepalanya pula. Katanya, terserah kepada kalian. Kalian akan bertanggung jawab atas kalian sendiri. Demikianlah, maka pada malam itu, Kiai Gringsing minta diri kepada kawan-kawannya yang ada di dalam barak itu. Dijinjingnya sebungkus pakaian kumal yang hampir tidak berharga lagi. Kalian memang orang-orang aneh, berani tapi bodoh, desis seseorang. Kiai Gringsing tersenyum, tetapi ia tidak menanggapinya. Namun ia terpaksa berhenti ketika di depan pintu dijumpainya orang yang tinggi kekar itu berdiri di samping orang yang kekurus-kurusan. Kalian memang orang-orang gila, geram orang yang tinggi kekar itu. Maksud kami, agar kami terpisah dari kalian, agar kesalahan-kesalahan yang kami perbuat tidak akan menimpa kalian pula apabila hantu itu menjadi marah. Misalnya, apabila mereka melempari kami dengan batu atau cara apapun juga. Persetan! Tetapi kalian harus mengurungkan niat ini.
atau kalian benar-benar akan ditelan oleh bahaya yang tidak terkirakan. Relakanlah kami. Kami sangat berterima kasih atas nasihat dan usaha kalian menyelamatkan kami. Tetapi kami adalah orang-orang yang keras kepala, yang hanya akan menumbuhkan kesulitan saja pada kalian. Orang yang tinggi kekar itu menggeram. Namun tiba-tiba saja orang yang kekurus-kurusan itu berkata, "Lepaskan mereka. Mereka tidak lagi menjadi tanggung jawab kita." Orang yang tinggi besar itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun menepi sambil berkata, "Baiklah, silakan. Tetapi jalan yang kau tempuh ini adalah jalan yang paling mengerikan yang pernah dikenal orang selama ini." Kiai Gringsing tertegun sejenak, namun kemudian ia mengangguk-angguk sambil menjawab, "Mudah-mudahan kami dapat keluar dengan selamat. Kami terlampau percaya kepada Kiai Damar dan Kiai Dandang Wesi. Mudah-mudahan kami mendapatkan perlindungan." Orang yang tinggi besar itu memandang Kiai Gringsing dengan sorot mata yang aneh. Terbayang di balik tatapan matanya itu sesuatu yang ditahankannya, kemarahan dan kedengkian yang tiada taranya. Orang-orang yang ada di dalam barak itu pun kemudian melepaskan 3 orang ayah beranak itu dengan tatapan mata yang dibayangi oleh berbagai macam pertanyaan. Mereka sama sekali tidak dapat mengerti jalan pikiran orang tua itu. Menurut mereka, ketiganya seakan-akan sengaja membunuh dirinya di dalam gubuk yang telah dipilihnya. Meskipun demikian, masih juga terngiang di telinga orang-orang itu nama-nama Kiai Damar dan Kiai Dandang Wesi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.